Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Jadumoto, Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel kami, silahkan diklik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng supaya teman-teman mendapat notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Selain membuat video tentang otomotif, tentang kendaraan, kami juga bisa membantu teman-teman dalam hal pembelian kendaraan baru merek Toyota. Teman-teman bisa menghubungi rekan kami, bagian sales profesional dari Toyota, Bapak Irfan Danu, nomornya tertera di bawah. Kemudian teman-teman juga bisa berkonsultasi dengan admin kami, seorang teknisi, kalau teman-teman mempunyai masalah tentang kendaraannya. Nomornya juga tertera di bawah. Kemudian teman-teman juga bisa menemui kami di media sosial lain, misalnya Instagram di @jaduman.otomotif. Teman-teman juga bisa mendukung kami secara finansial dengan mengklik link Saweria kami. Untuk lebih praktisnya, teman-teman bisa langsung aja mengklik linknya ada di deskripsi. Di situ juga ada e-katalog yang merupakan harga terbaru dari kendaraan Toyota dengan harga wilayah UTR Jakarta. Sebelum kami memulai video kami kali ini, saya akan bercerita dulu tentang pengalaman yang jadi di dealer ya, di bengkel. Jadi beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kami menemui seorang customer dengan keluhan mobilnya itu mogok, susah starter ya. Kemudian dibawa ke dealer, kita diagnosa, kemudian ditemukan bahwa akinya itu sudah soak, sudah tidak kuat untuk melakukan starter. Kemudian kita sampaikan pada customernya kalau akinya sudah lemah, sudah soak. Kemudian kita dapat info dari customer jika customer tersebut baru melakukan penggantian aki sekitar 3-4 bulan yang lalu. Karena menurut pengalaman kami, belum ada kasus aki lemah yang usianya baru 3-4 bulan pemakaian. Setelah mendapat informasi dari customer bahwa akinya masih baru, usianya masih 3-4 bulan yang lalu, kemudian kita melakukan pengecekan lagi pada aki yang terpasang pada kendaraan. Disitulah baru ditemukan bahwa usia aki yang dijual itu adalah aki produksi tahun 2017. Dimana kita hari ini tahun 2022, customer membeli aki tahun 2017, ada rentang waktu 5 tahun aki tidak terpakai dan itu masih dijual sebagai aki yang baru. Tentu saja customer tidak melakukan pembelian aki di dealer resmi Toyota, sehingga video kali ini kami buat harapannya teman-teman customer walaupun beli aki di non-dealer tidak mengalami kejadian yang serupa. Sehingga video kali ini temanya adalah bagaimana teman-teman customer melakukan pengecekan sebelum melakukan pembelian aki baru, baik di dealer maupun di non-dealer. Di sini kita ada kendaraan baru Toyota All New Raiser ya. Kita akan gunakan saja akinya sebagai contoh bagaimana cara untuk melakukan pengecekan aki sebelum teman-teman customer membeli aki yang baru. Saat teman-teman customer mau membeli aki baru, yang pertama kali harus dicek adalah kode dari aki tersebut ya. Misalnya pada Raiser ini ya, kendaraan Raiser, di sini kode akinya adalah 34B19L. Jadi pastikan kalau teman-teman mau mengganti aki, misalnya mau mengganti aki milik Raiser, pastikan aki yang akan digunakan adalah dengan kode yang sama, yaitu 34B19L. Jangan sampai menggunakan aki yang kodenya di bawahnya ya, di bawah 34B. Pada dasarnya kode aki itu berhubungan dengan arus atau ampere pada aki. Sehingga kalau teman-teman menggunakan aki dengan kode di bawah standarnya, itu akan berakibat bahwa arus yang dihasilkan dari aki tersebut tidak maksimal. Sementara arus pada aki itu kita gunakan saat kita pertama kali melakukan starter pada kendaraan. Arus yang lebih kecil itu akan mengakibatkan voltage drop yang lebih besar. Sehingga kalau kita menggunakan aki dengan arus yang lebih kecil, maka usia aki akan jadi lebih pendek daripada seharusnya. Ini contohnya adalah Raiser, akinya menggunakan standar Jepang ya, 34B19L. Terus pertanyaannya bagaimana kalau akinya menggunakan standar Eropa, jadi nggak pakai kode 34B19L ya. Misalnya kepunyaan Fortuner. Untuk aki dengan menggunakan kode Eropa, itu kode jenis akinya langsung ditulis seperti ini ya. 490A dalam kurung EN ya. Ini adalah kode jenis akinya 490. Jadi teman-teman semisal ingin mengganti aki kendaraan Fortuner atau kendaraan lain yang menggunakan standar Eropa, langsung saja gunakan yang sesuai dengan kode jenisnya, yaitu 490A dalam kurung EN untuk kendaraan Fortuner diesel. Teman-teman memastikan kode jenis aki yang digunakan sudah tepat, sekarang kita akan perhatikan kode produksi pada aki.
Untuk kode produksi biasanya diletaknya seperti ini ya. Ini teman-teman cukup memperhatikan yang 4 digit di depan aja ya. Jadi yang 1662 ini sudah menunjukkan kapan kira-kira aki ini diproduksi. Misalnya seperti yang punya Laize ini ya, 1662. Artinya aki ini diproduksi pada tanggal 16 bulan 6 tahun 2022. Jadi misalnya teman-teman hari ini mau ganti aki ya, hari ini kan bulan Juli tahun 2022, kemudian dapat aki yang diproduksi bulan Juni tahun 2022. Nah ini masih wajar ya, karena masih pada tahun yang sama. Kalau misal seperti cerita tadi, seperti pengalaman kami tadi, customer kami beli pada tahun 2022 tapi mendapat aki dengan kode produksi tahun 2017. Nah itu nggak wajar, karena sudah telat 5 tahun sejak aki tersebut diproduksi. Pada kode produksi yang bagian bulan, misalnya ini kan bulan 6 ya, ini kadang-kadang ada yang ditulis dengan huruf, yaitu A, B, C. Untuk A itu mewakili bulan Oktober, kalau B mewakili bulan November, sedangkan C mewakili bulan Desember. Jadi untuk Oktober, November, Desember tidak ditulis 01 atau 2, tapi ditulis A, B, atau C. Teman-teman memastikan kode akinya benar, kemudian kode produksinya benar, maka aki tersebut layak untuk dipasang. Yang ketiga, setelah proses pemasangan aki baik di dealer maupun di non-dealer, teman-teman customer disarankan untuk meminta pada petugas penggantian aki untuk melakukan tes atau pengecekan kekuatan aki. Dan ketika sudah dilakukan pengecekan kekuatan aki, jika teman-teman tidak mengerti artinya apa, cara bacanya apa, teman-teman juga sebaiknya minta dijelaskan juga bagaimana cara untuk membaca hasil dari tes pengecekan aki tersebut. Kita juga punya video bagaimana cara untuk membaca hasil dari pengecekan aki. Kalau teman-teman berminat, linknya ada di pojok. Kira-kira seperti itu 3 hal yang bisa teman-teman cek saat sebelum melakukan penggantian aki pada kendaraan teman-teman. Harapannya setelah mengetahui hal seperti ini, teman-teman tidak istilahnya tertipu lagi saat melakukan penggantian aki, utamanya di non-dealer ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Teman-teman bisa like, kemudian kalau ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, ngobrol aja di kolom komentar. Bisa juga video kali ini di-share ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain tahu bagaimana cara melakukan pengecekan aki saat akan melakukan penggantian aki. Terima kasih telah menyaksikan video kami.